Maka dari itu kaum muslimin, ini adalah cara-cara mereka untuk menggeser. Nah, ketika ditayangkan di mana-mana, oh ini tokoh, oh haul nggak apa-apa ya ngundang artis, haul nyanyi-nyanyi nggak apa-apa ya. Akhirnya menjadi satu tradisi di mana-mana. Lalu shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, orang Islam akan ikut kepada budaya-budaya buruk orang-orang kafir. Untuk benteng akidah, antum kalau ngomong itu pakai koma, pakai otak, dan pakai adab. Pakai koma, pakai otak, pakai adab kalau ngomong. Jangan ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya Fattah ya Alim. Pemirsa Seafood Laut, berjumpa lagi dengan saya di kesempatan kali ini. Saya akan mengangkat suatu bahasan, mengangkat tema tentang sebuah channel yang menurut saya ini cukup meresahkan dan cukup membahayakan. Yang mana channel ini milik seorang kiai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sebagai rakyat biasa, sebagai manusia biasa, yang bukan kiai, yang bukan ustadz, yang bukan santri, yang bukan pejabat, yang bukan anak kiai, yang bukan tokoh, yang bukan anak orang kaya. Apalah daya dia seorang pengasuh pesantren, tapi pernyataannya atau statement-statementnya atau bahasan-bahasanya seringkali menyerang kiai atau ulama-ulama, bahkan ulama sepuh dari kalangan atau tokoh-tokoh NU. Dan menurut saya ini harus di-counter ya, harus dijawab, harus dibalas, atau bahkan harus dilawan. Karena ini cukup, sebagai generasi muda NU dari dari kultur NU. Walaupun saya bukan apa-apa di NU, tapi saya sebagai kultur NU yang darah, tulang, daging saya adalah NU dari kecil ya. Tentunya ini sangat membuat saya tergugah untuk menanggapi ya statement atau pernyataan beliau yang menurut saya ini harus ditanggapi, harus dibalas. Walaupun beliau itu seorang pengasuh pesantren, dan kalau menurut saya sepintas beliau itu bukan dari kalangan NU atau dari pengurus NU, dia bukan. Kenapa saya membahas beliau? Kenapa saya mengatakan beliau berbahaya? Karena pernyataan-pernyataan beliau itu dalam menanggapi kiai-kiai NU, tokoh-tokoh NU, seringkali pernyataan atau penjelasan beliau itu kalau menurut saya ngawur ya. Yang mana beliau ini kalau menjelaskan sesuatu permasalahan atau sesuatu judul itu tidak sesuai dengan konteks. Dia menghadirkan hujah, dalil, atau ilah atau alasan itu tidak nyambung dengan konteks atau judul yang sedang dibahas oleh dia. Dan ini menurut saya ngawur. Karena ini dia seorang kiai yang tentunya
Ini sangat berbahaya bagi jamaahnya ya, ataupun bagi kita semua yang termasuk saya juga yang termasuk awam ya. Awam itu ya orang umum kebanyakan. Kenapa saya katakan ngawur? Banyak sekali pernyataan atau statement-statement dia yang tidak sesuai dengan judul, dengan konteks yang dibicarakan. Contoh, ketika dia membahas masalah tentang Gus Miftah dan Nyai Nikita Mirzani, seorang artis, seorang aktris ya, aktris Indonesia, ketika menghadiri suatu haul melalui channelnya dia mengkritik bahkan menyalahkan hadirnya Gus Miftah dan Nyai Nikita Mirzani ke dalam suatu acara, yaitu haulan seorang ulama. Cuman saya lupa haulan siapa. Dia memberikan dalil-dalil yang sama sekali tidak nyambung dengan konteks atau judul yang diangkat. Dia malah mengangkat mengangkat hujah atau dalil, baik itu dari Al-Quran atau terutama dari Al-Hadis, karena beliau ini adalah seorang ahli hadis yang hafalannya memang banyak. Dia mengangkat hadis man tasyabbaha biqaumin tentang peristiwa Nyai Nikita Mirzani dan Gus Miftah menghadiri suatu haul. Kalau menurut saya ini sangat ngawur, sangat tidak nyambung sekali. Menyerupainya dari mana? Dia kan menghadiri haulan yang tentu di situ banyak ulama, banyak kiai dari kalangan tokoh NU tentunya. Terus maksudnya apa mengangkat hadis man tasyabbaha? Nyambungnya dari mana? Apakah dia terlalu pinter atau terlalu bodoh? Saya tidak tahu juga. Kadang orang begini, ada suatu masalah, terus dia menyampaikan dalil, kadang tidak nyambung. Contoh aja kan, kayak begitu tadi tidak nyambung. Atau contoh lain, seperti contoh ada pertanyaan, apakah puasa itu wajib? Ya, wajib. Lalu ditanya lagi, lalu apa dalilnya atau hujahnya? Lalu dia mengangkat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Memang itu adalah dalil, bisa jadi dalil, tapi itu tidak sama sekali tidak nyambung, sama sekali ngawur sekali. Yang ditanya masalah puasa, dalilnya masalah sholat. Apa? Pokoknya banyaklah sekali dia. Dari setiap kontennya dia selalu membawa dalil, membawa hujah yang sama sekali tidak nyambung dengan permasalahan atau konteks yang sedang dibahas. Lagi pula kalau menjelaskan sesuatu suka menclok-menclok, ini belum selesai, ngomong lagi yang ini, bahas lagi yang ini. Ntar dia balik lagi ke permasalahan awal. Jadi dia kalau menjelaskan suatu masalah itu dia ngawur, ngaco. Dan ini sangat berbahaya, terutama untuk orang-orang awam. Makanya anak-anak muda NU terutama, kalian bangkit, kalian lawan, karena Wahabi ini sudah menguasai media massa, media sosial, begitu Facebook ataupun YouTube, Twitter, Instagram dan lain sebagainya, itu udah dikuasai oleh Wahabi. Makanya kita sebagai generasi muda NU kita harus naik, mengkanter melawan mereka melalui media. Karena kalau di dunia nyata mereka itu tidak begitu berani kalau tidak ada jaminan keamanan. Yang padahal orang-orang aswaja NU Nahdlatul Ulama tidak mungkin menggembok mereka sembarangan. Itu hanya perasaan mereka saja yang ketakutan. Nah, kalau mereka mau berdiskusi, kalau mereka ada jaminan keamanan, kalau resmi ada moderatornya atau dari pihak yang ada tokohnya, baru mereka mau. Kalau dialog sembarangan yang tidak ada jaminan keamanan, mereka tidak mau. Makanya mereka ngocehnya ngomongnya di media. Ini kiai ini banyak sekali menyerang tokoh-tokoh NU, bahkan siapa? Gus Miftah udah pasti diserang. Terus siapa lagi itu? Habib Gribo, Gus Fuad.
Bahkan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj pun pernah, orang sekaliber Yai Said pernah di apa ya, intinya disalahkan sama dia. Jadi sampean pemirsa tonton saja dah video-videonya dia, namanya channelnya Benteng Aswada. Dia itu udah kurang ajar, dia udah suul adab, dia sudah ngaco dalam membawakan hujah-hujah atau dalil. Padahal dia sendiri mengaku ahli alat, ahli nahwu sorof. Tapi permasalahannya tidak nyambung dengan dalil yang dia sampaikan. Ini sangat berbahaya ini. Terus yang terbaru lagi masalah itu tuh sesajen. Dia bikin konten lagi, dia bikin video lagi. Dia menyerang Habib Kribo. Nah, ini dia satu lagi. Di samping dia ngawur, ngaco dalam menjelaskan suatu permasalahan, mengangkat hujah, terus dia juga suka menyerang setiap permasalahan itu bukan membahas masalahnya secara full atau secara tertib, tapi dia lebih menyerang kepada orangnya, kepada tokohnya tersebut, dibanding dia menjelaskan permasalahannya secara detail dan secara tuntas. Apa buktinya kalau dia hanya menyerang tokoh-tokohnya saja, menyerang orangnya saja? Buktinya dia selalu menyebut orang yang dibahas itu berkali-kali. Itu tanda orang yang menyerang pribadi orang. Dia selalu menyebut nama orang itu terus berkali-kali. Nah, silakan netizen, pemirsa, tonton saja konten-kontennya dia, videonya dia itu. Kalau membahas suatu masalah yang disebut-sebut tuh nama orang terus tersebut, terus memojokkan orang tersebut. Jadi bukan fokus kepada permasalahannya. Dan menurut saya ini sudah saatnya anak-anak muda NU jangan hanya menonton saja. Kalian bikinlah channel lawan mereka, kantor mereka, karena perang di dunia maya ya sekarang ini ya emang seharusnya seperti itu. Perang di dunia maya ya sebagian dari jihad juga, karena mereka sudah menguasai media. Kalau di Muhammadiyah termasuk gerakan tajdid juga. Dan ini sangat sesat dan menyesatkan. Kalau ngomong ditambah lagi, di samping dia ngaco dan suka menyerang tokoh-tokoh atau orang-orangnya, dia juga kalau menjelaskan itu ngomong nggak ada titik, nggak ada koma, lempeng aja terus kayak dagang obat. Saya sebagai generasi muda NU tentunya nggak terima dengan celotehan-celotehan atau ocehannya dia yang sangat-sangat tidak ilmiah. Karena dia selalu menyerang pribadi orang, menyebut-nyebut nama orang tersebut berkali-kali, seolah-olah ingin menekankan bahwa dia itu salah. Menurut dia, hanya saya yang benar, gitu. Entah ini Wahabi atau apa, saya sedang selidiki ini. Sepertinya dia Wahabi. Sepertinya sepintas ya, tapi saya nggak menuduh, karena saya belum begitu banyak sih menonton video-videonya dia, hanya 1-2 saja. Emang dari dulu saya mau ngomong begini, saya sekali nonton dulu Benteng Akidah, waktu dia pernah bentrok konten, artinya pernah dilawan oleh salah satu channel juga namanya Warkop Aswaja atau Warkop Institute dulunya, sekarang jadi Warkop Aswaja. Dia mengkanter juga Benteng Akidah, cuman berapa kali, 1 atau 2 kali lah. Nah, saya juga nonton, di situ ternyata ini orang ini bahaya ini. Tidak hanya tokoh-tokoh muda NU yang diserang atau simpatisan-simpatisan NU atau orang-orang Aswaja, tapi kadang ulama sepuh pun diserang oleh dia, disalahkan dengan mengangkat dalil tidak nyambung sama sekali alias ngawur.
orang mau menghadiri haulan pengajian malah bawa menyalahkan dengan membawa hujah mantasyabah. Nyambung dari mana itu? Dan juga nih mengenai Nikita Mirzani yang katanya seumpamanya dia pelacur pun, seumpama, ya biarkan saja, malah itu bagus. Siapa tahu dia menghadiri haulan itu kan ada pengajiannya, ada mau itu hasanahnya, ada nasihat-nasihatnya. Siapa tahu dia dapat hidayah, seumpama memang dia seorang pelacur. Kita kan nggak tahu. Setidaknya minimal dia tuh malu setelah menghadiri itu, akhirnya pakai kudung, kelakuan dirubah, kan ada nilai positif. Salahnya dari mana? Orang mengundang artis kok nggak boleh? Malah bagus. Mudah-mudahan dia dapat hidayah, ya kan? Artis datang ke haulan ke pengajian kok nggak boleh? Orang diajak kepada hal yang baik, kepada nasihat-nasihat agama, pengajian, kok nggak boleh? Itu apa? Pikiran dari mana itu? Islam itu kan rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh umat, siapa saja, bahkan bangsa jin pun diharuskan ikut ngaji. Karena agama ini untuk alam semesta, untuk benteng akidah. Antum kalau ngomong itu pakai koma, pakai otak, dan pakai adab. Pakai koma, pakai otak, pakai adab kalau ngomong. Jangan ngawur. Saya akan kanter channel konten-konten Anda sekemampu saya. Walaupun saya bukan orang pintar, saya bukan ulama, saya bukan orang alim, saya akan kanter sekemampu saya. Karena konten-konten Anda itu temanya sudah sangat ngawur sekali, membahayakan umat. Tidak hanya membahayakan muru'ah nama baik para ulama ini, tapi juga membahayakan umat, membahayakan jamaah antum sendiri. Sebagai kiai, sebagai ulama yang punya pondok pesantren, itu sangat tidak beradab sekali lah. Kalau mau kan sesama kiai datang saja, dialog, diskusi. Kalau kami sebagai anak muda ngomong di media ya begini, ya wajar lah, karena kami bukan siapa-siapa. Kalau antum kan sudah punya nama, sudah punya nama besar, channelnya juga sudah subscribe sudah banyak. Tentu Anda lebih terhormat daripada saya. Kalau Anda berkunjung ke suatu pesantren, ke orang kiai besar, pasti Anda ya kalau modal saya. Bukan saya ingin dihormati, bukan. Ya artinya tahu posisi, tahu kedudukan. Anda siapa, saya siapa. Tapi pernyataan antum itu, walaupun ada seorang punya nama besar, saya tidak peduli. Saya akan kanter Anda, saya akan balas Anda, saya lawan Anda. Ngomong tuh pakai otak, pakai pikiran. Kalau bawa dalil, bawa hujah yang jelas, ngomong pakai koma, biar orang nggak bingung nyimaknya, permasalahannya biar tuntas. Gitu. Oke, segitu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.